Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini sangat unik sekali ya temanya, yaitu seekor ikan yang dianggap aneh oleh teman-temannya yang dulunya satu kolam, karena seekor ikan ini pernah mengalami loncat dari kolam tersebut, sehingga ikan tersebut sampai ke daratan dan loncat lagi ke dalam kolam. Nah, itu temanya, panjang banget ya. Pernah kan kita menyaksikan seekor ikan yang tadinya bareng-bareng di dalam kolam, terus ikan tersebut loncat ke daratan entah berapa menit, walaupun hanya sekejap. Di saat loncat itulah seekor ikan itu akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah dia saksikan saat di dalam kolam. Ternyata di luar kolam itu ikan tersebut menyaksikan adanya rumput, adanya batu-batu, adanya pasir, adanya pepohonan, adanya rumah-rumah. Ikan tersebut pun merasa aneh, kok seperti ini, beda dengan di dalam kolam. Begitu ikan tersebut meronta-ronta, loncat-loncat lagi, nyempung lagi ke dalam kolam, sudah pasti seekor ikan itu akan bercerita kepada teman-temannya yang berada dalam satu kolam. Bercerita panjang lebar dari mulai meloncat sampai melihat pemandangan-pemandangan yang ada di daratan, sampai nyemplung lagi. Otomatis teman-temannya tidak akan percaya. Bahkan teman-temannya pun pasti akan menganggap bahwa ikan tersebut sudah stres, sudah gila, bercerita sesuatu yang pernah mereka lihat, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan saat di kolam tersebut. Pasti kebanyakan bilangnya, masa iya sih dia melihat pohon kelapa, masa iya sih dia melihat adanya rumput, masa iya sih dia melihat adanya rumah-rumah, masa iya sih dia melihat adanya pepohonan-pepohonan. Itu sudah pasti, karena sudah dianggap stres, sudah dianggap gila, maka seekor ikan yang pernah loncat tersebut akan dikucilkan, pasti akan dijauhi oleh teman-temannya yang dulu sangat akrab sekali di dalam kolam tersebut. Setelah peristiwa itu, dia akan sendiri di dalam kolam itu. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa sih hubungannya seekor ikan yang loncat dari kolam itu dengan diri kita selaku seorang anak manusia yang sedang menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini? Banyak hikmah yang akan kita ambil dari sini.
Saya ambil contoh gampang. Jika suatu perkumpulan sudah mendoktrin kepada anggotanya, kepada kelompoknya, jangan sekali-kali untuk mencari tahu di tempat lain selain di lingkungannya sendiri. Nah, itulah kita harus waspada, kita harus hati-hati. Saat itu juga diri kita sedang dikungkung di dalam penjara yang sangat amat ketat sekali. Kita mau mencari tahu tentang sesuatu dilarang. Kita ingin tahu ada apa di luar kelompok ini, dilarang. Nah, begitu diri kita ini keluar sebentar dari kelompok itu, kita belajar, mencari tahu, memahami untuk pembelajaran tersebut. Kok beda ya di luar dengan di dalam lingkungan ini? Kok di luar seperti ini ya? Kok di dalam lingkungan seperti itu ya? Nah, seperti itulah hikmah yang saya ambil dari seekor ikan yang telah loncat ke daratan. Jika diri kita keluar sejenak dari perkumpulan tersebut, kita memahami sesuatu yang baru, kita mempelajari sesuatu yang baru. Begitu kita cerita ke teman-teman kita yang satu kelompok, pasti diri kita akan dianggap stres, akan dianggap gila. Karena semua yang kita ucapkan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sudah otomatis kita ngomong apapun tentang sesuatu yang ada di luar tidak akan pernah didengar oleh kelompok itu. Bahkan diri kita pun pasti akan dikucilkan. Pasti lama-lama kita pun akan diusirnya. Entah kita ini disebut murtad, entah kita ini disebut sesat, itu pasti akan keluar dari ucapan-ucapan yang ada di kelompok kita waktu dulu masih dalam satu kolam. Nah, ketemu kan? Apa sih kesimpulan dari kisah ini? Kesimpulannya adalah jika hidup kita sudah didoktrin untuk jangan sampai mencari pemahaman-pemahaman baru di luar kelompoknya, sudah pasti itu akan menyengsarakan diri kita. Jadi percuma hidup dalam satu kelompok yang pemahamannya hanya sebatas itu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, tidak ada pemahaman-pemahaman yang baru. Sudah pasti diri kita akan tertinggal oleh zamannya. Pasti diri kita akan merasa kuno. Pasti diri kita akan seperti kembali lagi ke zaman jahiliyah yang super bodoh, super goblok, super blow on. Tidak mau tahu, mencari sesuatu yang baru. Oke, gimana solusinya? Solusinya adalah marilah kita mulai bertekad dengan niat, dengan itikad yang bulat, belajar mencari sesuatu yang baru di luar dari kelompok kita. Ada apa sih di luar kelompok kita ini? Saya yakin pasti ada sesuatu yang baru. Jika sudah
memahami sesuatu yang baru tersebut, jangan langsung diceritakan di dalam kelompok kita, tapi kita hayati dulu, kita cermati, kita analisa, kita praktekkan, cukup untuk diri kita dulu. Oke, sampai di sini dulu kisahnya, nanti bersambung kembali. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe jangan lupa tekan juga loncengnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan lagi, semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Amin. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Sampai di sini dulu saya ucapkan Sampurasun.